Selamat datang dan selamat menikmati. Beru mengingat kembali bagaimana dirinya terlahir di dalam koloni semut di Pulau Jeju. Ia terlahir untuk menjadi mesin pembunuh. Makhluk hidup yang lain melihat dirinya dengan rasa takut. Dan itu saat ia pertama kali dirinya bertemu dengan seseorang yang tidak takut kepadanya. Entah sudah berapa lama sejak hari itu berlalu, dan sekarang ia bertemu lagi dengan manusia yang tidak takut kepadanya. Beru bertanya, mengapa raja kecil selalu mengikuti dirinya? Igris menjawab, sudah jelas kalau raja kecil menyukai dirinya. Beru adalah semut yang lebih besar dari manusia dan dapat berjalan dengan 2 kaki, terbang, dan dapat berbicara. Tidakkah seorang anak kecil akan melihat kalau Beru sangat menarik? Sepertinya Beru baru menyadari hal itu. Kemudian Beru memerintahkan untuk mengubah patung yang akan menjadi peringatan ulang tahun Jinwoo yang ke-32. Dengan beberapa perubahan mereka yakin kalau patung itu akan menjadi lebih megah dari sebelumnya. Suatu hari di rumah Jinwoo, terlihat beberapa orang sedang mengintai rumah itu dari jauh. Orang-orang itu ternyata dari organisasi kriminal yang dihancurkan oleh Jinwoo. Mereka semua berencana untuk balas dendam dengan membunuh Jinwoo beserta seluruh keluarganya. Saat para penjahat itu baru masuk sampai pekarangan rumah, Beru sudah menunggu mereka semua. Beru mengatakan, raja kecil baru saja tertidur lelap. Ia tidak akan membiarkan penyusup mengganggu tidur siang sang raja kecil. Waktu pun berlalu, para pasukan bayangan bekerja keras untuk memodifikasi patung sesuai dengan arahan Beru. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba, patung itu sudah selesai. Mereka semua bersorak gembira melihat patung yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Saat mereka semua sedang merayakan, raja kecil sudah ada di dalam dunia mereka. Semua terdiam, terkejut akan kehadiran raja kecil di tengah-tengah mereka. Beberapa tahun kemudian, Hunter Cha dipanggil ke sekolah Suho karena gambar yang dibuat oleh anaknya. Guru sekolah itu mengatakan, saat Suho diminta untuk menggambar temannya, itulah gambar yang ia buat. Gambar selanjutnya adalah saat Suho menggambarkan keluarganya. Dan di gambar terakhir, saat Suho menggambarkan rumahnya dan keluarganya. Pada awalnya, pihak sekolah berpikir kalau Suho mengalami penyiksaan. Tapi Suho terlihat sangat ceria dan senang, jadi teori itu tidak masuk akal. Jadi mereka pikir kalau Suho mempunyai bakat seni yang tidak biasa. Di kantor polisi, semua orang menyelamati Jinwoo atas kenaikan pangkatnya menjadi kapten di kepolisian. Sehwan berkata, Jinwoo sudah berulang kali menolak kenaikan pangkat, tapi kali ini ia menerimanya. Apakah Jinwoo berambisi untuk pangkat dan mendapatkan uang lebih banyak sekarang? Jinwoo berpikir, apakah Sehwan akan percaya bila ia memberitahu dia kalau dulu ia sudah mempunyai uang melebihi perusahaan besar saat dirinya lebih muda darinya? Malam hari saat Jinwoo di rumahnya, terlihat mereka berdua sedang berbicara tentang apa yang terjadi dengan gambar yang dibuat Suho di sekolahnya. Hunter Cha berkata, sepertinya anak-anak lain takut kepada Suho. Ia mendengar kalau mereka menjadi pucat saat Suho berada di dekat mereka, meskipun Suho tidak pernah berbuat kasar atau berteriak kepada mereka. Jinwoo berpikir, mungkin anak-anak yang lain menghindari Suho karena mereka dapat merasakan bayangan kematian di sekitarnya. Satu-satunya alasan mengapa kekuatan itu tidak menyebabkan bencana karena kekuatan itu dikontrol oleh dirinya. Awalnya, itu adalah senjata mematikan yang disembunyikan Sang Absolut di dalam pelayannya yang paling setia, untuk memusnahkan semua yang sudah diciptakan. Bila kekuatan monark yang Suho wariskan bertumbuh di dalamnya, Suho tidak akan dapat hidup dengan normal. Dirinya akan menekan kekuatan itu, setidaknya sampai Suho tumbuh dewasa dan dapat mengontrol kekuatan itu dengan sempurna. Jinwoo mengatakan, ia akan menyegel kekuatan Suho dan menghapus semua memorinya dengan pasukan bayangan, setidaknya sampai ia dapat hidup berdampingan dengan manusia di dunia ini. Lalu Jinwoo memanggil Beru dan menunjukkan gambar yang dibuat oleh Suho. Saat Beru melihat gambar itu, ia menangis dan terharu melihat apa yang dibuat oleh Suho. Sambil menuju ke kamar Suho dan bertetesan air mata, Beru berkata, apakah ia boleh mengucapkan selamat tinggal kepada raja kecil mereka? Raja kecilku, dirinya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal mewakili seluruh pasukan bayangan. Suatu kehormatan bisa melayani raja kecil. Ia berharap Suho baik-baik saja sampai mereka bertemu lagi. Jangan malas untuk belajar saat dirinya tidak ada, dan jagalah kesehatan.
raja kecil. Lalu Jinwo mendekatkan tangannya, menghapus semua memori Suho dan menyegel kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang Suho akan menjalani kehidupannya sebagai anak sekolahan. Sekolah menengah ke atas adalah tempat di mana hanya yang terkuat bisa bertahan. Hanya dibutuhkan sekali lihat untuk mengetahui posisi mereka. Mereka menyadari dengan cepat siapa yang akan menjadi kawan dan siapa yang akan menjadi suruhan. Tapi murid yang berambut merah yang bernama Lee merasa kalau Suho akan menjadi masalah. Dan saat Suho menatap balik, Lee merasa kalau Suho menantang dirinya. Lee tidak suka kepada Joe karena mencoba menahan dirinya. Lalu Lee menghajar Joe habis-habisan hingga babak belur. Joe mengatakan, Suho adalah yang terkuat di sekolahnya yang lama. Suho adalah seseorang yang tidak dapat dikalahkan meskipun mereka semua mengeroyoknya. Ia takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi di sini, jadi ia mencoba menghentikan Lee melakukan itu. Tapi Lee terus menghajar Joe dan mengatakan, apakah Joe ingin macam-macam dengannya sekarang? Bila Suho sekuat itu, mengapa ia tidak pernah mendengar apapun tentangnya? Tiba-tiba Suho muncul dan berkata, bila seseorang bertanya, beritahu mereka kalau kamu yang menghajar mereka, Joe. Seperti yang sudah pernah terjadi dulu. Dari apa yang terjadi, ini akan terlihat sebagai pembelaan diri. Joe mengatakan baik, ia akan berkata seperti yang Suho perintahkan. Lalu Suho maju menendang salah satu murid itu, dan menendang juga murid yang lainnya. Lee tidak tinggal diam, dan langsung menyerang Suho. Suho menahan pukulan Lee, dan menepis dengan kakinya. Lalu sebuah tendangan Suho mendarat telak di dagu Lee, membuat semua murid berandalan itu pingsan. Suho berkata, semuanya sudah dibereskan, ia akan menyerahkan urusan ini kepada Joe untuk diselesaikan. Setelah kejadian itu, sebuah rumor beredar di sekolah kalau Joe menghabisi para berandalan itu sendirian. Hidup terasa membosankan. Untuk beberapa alasan, Suho merasa kalau ada hal yang menarik dan menyenangkan yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Saat Suho ingin keluar kelas, pintunya tidak bisa terbuka. Ia merasakan kalau sesuatu yang aneh terjadi, semua tampak sepi tidak seperti biasanya. Saat Suho melihat keluar, semua tidak ada yang bergerak, seakan waktu berhenti. Ia tidak tahu apa yang menyebabkan itu terjadi. Sebuah gate terbuka di hadapannya. Suho tidak tahu benda apa itu. Apa yang harus dilakukannya dalam situasi seperti ini? Ia teringat perkataan ibunya, kalau Suho sama seperti ayahnya. Ia berpikir, apa yang akan dilakukan ayahnya dalam situasi yang seperti ini. Lalu Suho memutuskan untuk masuk ke dalam gate itu. Saat Suho sudah di dalam, ia bertanya-tanya, tempat apakah ini? Lalu gate itu menghilang. Suho tidak punya pilihan lain, dirinya harus terus maju. Ternyata tempat itu penuh dengan senjata. Dan saat Suho tidak sengaja menyentuhnya, sebuah layar muncul. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah game. Apakah dirinya harus memilih sebuah senjata dahulu? Sepertinya senjata yang dapat dipilihnya terbatas dan disesuaikan dengan levelnya. Mungkin ia dapat memilih senjata yang lebih bagus saat dirinya naik level. Apakah senjata yang berada di pojokan itu tidak berguna? Sepertinya tidak ada seorang pun yang akan memilih senjata yang terlihat lemah seperti ini. Suho melihat kalau ada sarung tangan di deretan itu. Suho berpikir, sepertinya sarung tangan akan menyenangkan untuk dicoba. Sebuah pedang adalah pilihan yang membosankan, jadi ia akan bermain menggunakan sarung tangan saja. Dirinya jadi sedikit lebih bersemangat. Saat Suho menyusuri lorong itu, ia melihat banyak sekali zirah kesatria di kiri dan kanannya. Tiba-tiba salah satu zirah itu bergerak dan menyerang Suho dengan pedangnya. Beruntung Suho dengan cepat menangkis serangan itu dengan sarung tangannya, dan langsung menyerang zirah itu sampai hancur. Suho berpikir, apakah zirah itu dapat bergerak? Bukankah ada banyak zirah selama ia berjalan di sini? Ternyata Suho sudah dikepung oleh zirah itu dari segala sisi dan harus mengalahkan mereka semua untuk terus maju. Akhirnya Suho dapat mengalahkan zirah yang mengepungnya dan levelnya sudah menjadi 19 sekarang. Suho berpikir, jadi ia dapat naik level dan bertambah kuat bila mengalahkan monster. Ini terasa seperti sebuah game. Pasti ada alasan mengapa dirinya bisa mengalahkan mereka semua saat ini, walaupun ia cukup kewalahan saat pertama kali. Bagaimanapun juga, level monster itu lebih tinggi darinya.
Bagaimana ia bisa mengalahkan mereka pada saat baru level 1? Apakah semua karena kekuatan sarung tangan ini? Dirinya ingin terus bertambah kuat. Saat Suho membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya, ia melihat sebuah tahta dengan kesatria hitam yang duduk di atasnya. Saat melihat kesatria itu, Suho berpikir, apakah kesatria itu bosnya? Kesatria itu tampak jauh lebih kuat darinya. Perlahan kesatria itu bangun dan mengambil pedang yang ada di sampingnya seakan bersiap untuk bertarung. Suho berpikir dirinya harus menyerang duluan. Belum sempat Suho menyerang, kesatria itu sudah berada di depannya. Dengan satu serangan, Suho dimusnahkan. Suho membuka matanya dan terbangun. Suho tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Bagaimana mungkin dirinya masih hidup? Sepertinya ia kembali di tempat pertama kali ia masuk. Sepertinya ia harus menyusuri jalan yang sama lagi. Satu dari obor itu mati, ia yakin melihat 3 obor menyala saat ia masuk pertama kali. Sepertinya itu bukan kebetulan. Sejak dirinya sudah naik level, ia akan mengganti senjatanya. Ia harus berhati-hati sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi bila ketiga obor itu mati. Suho gagal lagi di percobaannya yang kedua. Suho melihat kalau hanya tinggal 1 obor lagi yang tersisa. Sepertinya ia hanya mempunyai 3 kali kesempatan. Suho berguling-guling saking putus asanya. Kesatria hitam itu terlalu kuat. Sepertinya perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Semua ini membuat dirinya frustasi. Pada saat ini dirinya tidak mungkin mengalahkan kesatria itu. Saat Suho melihat salah satu pedang replika itu, ia sadar kalau pedang itu yang digunakan kesatria itu. Bila kesatria itu menggunakan yang asli, berarti kesatria itu mempunyai level yang jauh lebih tinggi darinya. Bila itu masalahnya, ia akan menaikkan level lebih tinggi sebelum menghadapi kesatria itu. Ia akan lebih berhati-hati kali ini. Tampaknya, para kesatria terus dibangkitkan tanpa ada batasan. Ia hanya perlu terus mengalahkan semua kesatria itu sampai dirinya mencapai level yang cukup tinggi untuk menghadapi kesatria hitam. Tiba-tiba Suho mendapatkan notifikasi saat naik level. Dirinya mendapatkan quest pergantian job. Tentu saja Suho menerima quest itu. Quest pergantian job dimulai. Ia akan mendapatkan poin selama dirinya bertahan hidup. Poin itu dibutuhkan untuk mendapatkan job yang lebih tinggi tingkatnya. Dapatkah Suho bertahan selama mungkin? Dan job apakah yang akan Suho dapatkan? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.